Selamat datang di Special Edition di mana kita hanya akan membahas satu tema saja. Yes. Apa tema hari ini, Son? Tema hari ini adalah hal-hal paling misterius yang ditemukan di Google Earth. Wah, misteri ini memang selalu menjadi topik yang sangat saya nikmati gitu ya. Soalnya kalau Anda kan menikmati istri kalau Anda ya, bukan misteri ya. Kan belum punya. Anda juga penikmat misteri kan pasti kan? Pasti dong. Pasti. Pasti. Apa film misteri terakhir yang Anda tonton? Loh. Misteri ya? Obsession? Enggak masuk. Obsession. Enggak masuk ya. Thriller, Masuk deh. kayak thriller Kayak horor kali ya. Yang gue tungguin sih Odyssey ntar. Odyssey Wah, Odyssey itu kayaknya tidak misteri tapi pecah drama sih. kayaknya. Adventure sci-fi Drama sih kolosal kayaknya. itu kayaknya, drama kolosal ya kan, tentang dewa bukan dewa deh. Harusnya dewa sih. Coba zaman dulu lah pokoknya, Kayak zaman tentang dewa-dewa. Sparta gitu deh. Penasaran sih, bentar lagi keluar ya. Bentar lagi keluar. Wah, gila, ya kan. Kalau saya terakhir nonton ini apa, series The Night Of ada di HBO. Apa itu? Jadi ceritanya ada seorang laki-laki cupu gitu ya kan, lagi mau berangkat party, naik taksi, tiba-tiba ada cewek cantik masuk. Terus dibawa ke rumahnya, maksudnya sama cewek cantiknya, si cowok cupunya dibawa ke rumahnya. Terus habis itu diajak minum-minum ya kan, mabok-mabok di rumahnya. Terus pas ketiduran kan, ya tentunya setelah melakukan hal asusila gitu ya, tiduran dia. Pas bangun, ceweknya meninggal. Akhirnya polisi nangkap dia, tapi kayaknya pelakunya bukan dia. Oke, Ada tuh, bagus tuh, ratingnya tinggi banget juga di HBO gue nonton. Kirain platform lain tuh tadi itu. Enggak, tadi, bukan. Plot platform lain tuh kayaknya. Oh itu ada juga sih yang taksi ya kalau nggak salah ya. Ya kan, tapi bukan yang itu maksudnya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang misteri yang paling gila ya, yang ditemukan oleh Google Earth, which is Google Earth itu adalah sebuah platform di mana kita bisa melihat foto-foto dari dunia gitu ya, Sonek. Dari jalan-jalan di dunia yang diambil menggunakan mobilnya Google. Yes. Yang disetir oleh orang ya kan. Bisa, ya mobil sih rata-rata ya. Mobil Google lah. biasanya mobil, ada yang mobil orang lah. juga Iya, ada yang bawa orang. backpack ya kan. Nah, pokoknya diambil oleh karyawan Google lah pokoknya gitu ya. Jadi siap-siap saja untuk karyawan Google, ini adalah untuk edukasi semata, jadi tolong jangan masukin ke dalam hati gitu ya karyawan Google. Oke, kalau gitu selamat datang di special edition terbaru dari Di Atas 12. Yang pertama ini ada sebuah foto yang menunjukkan seekor keledai yang ditabrak oleh mobil Google, Son. Nah, Udah kasus nih kan karyawan Google nih. wah. Baru mulai. Ini kejadiannya di Botswana. Jadi ceritanya gini, Son. Ada sebuah gambar dari Google Street View yang sempat viral gitu, Son. Bahkan saking viralnya itu sampai bikin Google klarifikasi, Son. Jadi pada tahun 2013 ada user Twitter yang nggak sengaja ngelihat kejadian ini pas lagi nyusurin jalan berdebu gitu, Son, di Botswana pakai Google Street View. Pada saat itu dia ngelihat keledai yang awalnya kelihatan sehat lagi berdiri santai gitu di pinggir jalan, Son. Tapi setelah Google Street View-nya dimajuin ngelewatin keledai tersebut, terus kameranya diarahin nengok ke belakang, keledai tadi tuh udah terkapar, Son, di jalanan. Tiduran gitu. Kayak posisi abis ditabrak gitu kesannya. Jadi pas dari awal ada keledai di pinggir jalan, pas dimajuin dikit, keledai tiduran di belakang gitu. Jadi kesannya kan kayak ditabrak mobil gitu kan. Akhirnya sama user Twitter itu diupload dong di internet gitu kan. Sehingga viral. Banyak orang yang nuduh bahwa tim Google Street View itu nyetirnya ugal-ugalan, Son. Sehingga dia menabrak keledai tersebut sampai mokat. Padahal kan yang suka nyangsrang kan ya supir taksi. Akhirnya gara-gara tuduhan tersebut makin di luar nalar gitu ya, sehingga Google merasa waduh, nama kita bisa jadi jelek nih karena ini gitu kan. Mereka akhirnya ngeluarin pernyataan resmi, Son, yang membantah bahwa hal tersebut itu pernah terjadi. Mereka bahkan juga ngasih foto dari kamera depan dan belakang mobil tersebut yang ngasih tahu bahwa ya mereka nggak pernah nabrak keledai itu. Dan fakta aslinya, Son, ternyata keledai tersebut itu nggak metong. Mereka bilang kalau keledai tersebut itu emang lagi guling-gulingan mandi debu, Son, di belakang mobilnya katanya. Jadi kayak kalau lu pernah lihat kucing kan suka guling-gulingan di lantai gitu kan. Iya. Lawyernya kerja keras nih. PR-nya sih pasti sih. Walaupun Google udah ngasih klarifikasi ilmiah yang masuk akal, tapi gambar keledai terkapar tersebut kan udah terlanjur viral gitu kan. Iya. Dan netizen taunya itu ya orang Google yang kecelakaan gitu. Iya lah, soalnya kayak misalnya tim Google Earth kan lumayan ini ya. Kan setiap pelosok-pelosok kan dia masuk ya kan. Apalagi kayak bahkan komplek-komplek perumahan pun dia masuk kan. Kalau misalnya viral cerita kayak gitu, misalnya nyetirnya ugal-ugalan lah, terus sampai timbul
lu kecelakaan ya kan dia lama-lama susah dapat izin aksesnya kan buat masuk kan, buat Iya. nyelusurin ya kan. Dan membuat namanya jadi buruk gitu kan, nama Benar. Google ya gitu. Tapi ya mau gimana lagi, kadang-kadang misalnya wah ada sebuah berita buruk viral banget ya kan, terus habis itu diklarifikasi walaupun buktinya jelas, tapi orang lebih banyak taunya pas beritanya negatif gitu loh. Iya. Orang lebih banyak pada taunya itu, pas klarifikasi kadang nggak nyampe ke orangnya gitu loh. Bahkan gue kayak sekarang pun mikir misalnya perumahan nih ya, terus ada di Jadiin Google. kopdes gitu maksudnya. Oh, Tidak. ada perumahan terus masuk ke Google Earth gitu ya. Itu patokan gue buat ini kayak, oh ini kalau misalnya sampai nggak masuk berarti perumahan elit nih. Oh. Ya, ini misalnya, masuk. berarti penjagaannya ketat sekali sampai tim Google-nya nggak boleh masuk ke kompleknya. Maksudnya Enggak itu tanda-tanda perumahan elit gitu. Komplek menurut gua. kali, Komplek, karena rumahnya komplek, Iya, bukan komplek. elit. Tapi kan komplek kan masih banyak. Emang komplek masih masuk apa? Masih, aku juga masuk. Bukan masih. yang di pinggir-pinggir jalan. Enggak lah. Komplek Emang masih bisa masuk. Oh masih bisa masuk ya? Masuk. Oh. Makanya lu kalau ngeliat perumahan-perumahan gitu kadang bisa mau di Google Earth, kok nggak bisa. Nah itu kayaknya perumahan komplek top itu. Komplek jalan kayaknya. Tidak. Bukan. Bukan ya? Bukan. Enggak lah. Nah, Seragam gitu. daerah Sentul itu berarti kira-kira. Gitu. Coba deh perhatiin kalau misalnya lu ini ngeliat Google gitu. Tentunya kalau sampai beneran ya pasti Google akan dituntut oleh PETA minimal. Oh Iya kan? Iya, Yang iya. perlindungan-perlindungan dari hewan gitu kan. Hmm. Iyalah. Makanya Google langsung wah harus segera klarifikasi. Kayak itu sih, gue tadi sempat lihat gambarnya juga belum tentu kecelakaan karena nggak ada bercak-bercak yang sisa-sisa ininya ya. kecelakaannya ya. Iya. Walaupun bisa di Photoshop ya. Oh, kalau gitu sekalian ada. hapus aja. Ada. Nanti pembahasannya nggak ada di sini. Kita pernah bahas waktu itu, ya kan, yang kita kira tuh penampakan alien gitu di Oh. Google, ingat ya? Padahal sebenarnya tuh gara-gara di blur gitu sama Google. Akhirnya bentukannya jadi kayak monster, dikira orang-orang alien. Ada tuh di rumah gitu. Padahal sebenarnya tuh patung tiki doang. Tapi banyak sih perumahan yang di blur juga, itu juga keren juga tuh. Tanda-tanda rumahnya penguasa itu di blur rumahnya, Pak. Oh, di blur sama Google ya? Di blur, Pak. Oh, Bener-bener rumah itu doang. Nah, penemuan berikutnya sih. Ini kita geser ke wilayah yang dingin deh sekarang. oke. Yaitu Antartika. Antartika. Ini pasti foto-fotonya akan banyak KPK di sini sih, ya kan? Oh bisa gitu? Ngejar koruptor sampai Antartika. Kan antar kita bukan? Oh. Ternyata sampai Sentul sudah muter balik. Ya. Bahkan Gunung Elbrus saja sangat kesulitan untuk menghembuskan emas 74 kg. DJ Tenebroso en la Angin tak ada KTP-nya. Benar gak? Masih berapa lama itu? Sehari berapa gram? 80 gram anjing. Menghembuskan 80 gram per hari Mount Elbrus emas. Jadi ini juga ada orang iseng juga sih, nge-scroll Google Earth gitu yang lihat gitu kan. Jadi bentukannya sih bener-bener nih kayak kapal gitu yang ketutupan es. Bagian bawahnya gede kayak ada lambung kapalnya. Terus ada garis simetrisnya juga di situ. Sama ada cerobongnya juga, Pak. Ada cerobongnya ya? Kira-kira Santa Claus muat nggak masuk situ? San? Wah, sudah pasti muat lah ya kan. Kapal kan, bukan rumah ini. Sama ada tingkatannya juga lah dia, bertingkat lah. Jadi orang-orang itu nganggep ini langsung kayak, wah ini kapal pesiar ini. Nah. Tutup es atau kapal yah lah gitu kan. Yang hilang gitu ya? Hilang. Dan lucunya foto ini ditemukan sama YouTuber ya. YouTuber ya? YouTuber. Oh, lagi nyari konten dia kayaknya. Yang bernama Blake Cousins di tahun 2020. Kalau dilihat dari skalanya ya, struktur ini kalau diperkirakan sama orang-orang nih, punya panjang yang fantastis ya. Wah, Yaitu berapa panjang? 121 meter. 121 meter. Nah. Wah gila. Seperti 60 biji Yao Ming tiduran di jajar Son. Wah 60 biji. Kan 2 meter kan tingginya kayaknya. Iya, kalau saya 70 son lah kira-kira. Benar, 79. 79. Ya sampai orang-orang menjuluki ini sebagai ice ship atau kapal es. Akhirnya kisah ini semakin viral sih. Dan pasti setelah viral itu kan akhirnya banyak detektif-detektif yang bermunculan. Detektif netizen maksudnya. Nah, kan Aldo bukan? Oh, sibuk Naik ikut gunung. event sama buka kartu Pokemon. Sama naik gunung. Iya. Iya. Bagus, sehat itu. Sehat. Mantap Bang Aldo. Ternyata pas bener-bener ditelusurin sih, gak ada tuh satupun fakta sejarah ataupun berita-berita tentang kapal yang hilang atau karam di area sana gitu. Kalau di area sana kan enggak. Kalau di area sana ada. Bahasa Portugal dari D area.
DGA ini. De Guzman, De Area. Sehingga bermunculanlah teori-teori di forum, Chat. Ada yang ngeduga kalau itu kapal pribadi rahasia, sampai ada juga yang bilang itu kapal militer rahasia yang disembunyikan dari publik. Macan Asia jangan-jangan ini tanggung jawab. Sedang bersembunyi. Kok bisa bersembunyi? Gak nongol-nongol lagi. Macan Solo kali mungkin. Tapi ya di samping banyak yang yakin kalau itu kapal, ada juga yang ragu, Chat. Mereka meyakini kalau itu adalah sebuah wilayah yang mengalami pencairan es musiman aja gitu. Yang kebetulan bentuknya mirip sama kapal gitu kali ya. Iya benar. Soalnya katanya kalau itu beneran kapal kan, kalau misalnya pas suatu saat mencair gitu kan tenggelam. Ada terus di situ. Mungkin kapalnya berisi nitrogen kali. Enggak. Jadi ngambang. Enggak nyair. Emang ngambang? Kayaknya ngambang dah. Kapalnya full nitrogen di sini kan. Jadi enggak tenggelam kapalnya. Kan balon kalau di sini nitrogen kan terbang kan. Bahkan nih, kisah ini sampai ke ilmuwan NASA. Mereka itu sampai ngejelasin kalau fenomena ini cuma karena pareidolia. Apa itu pareidolia? Yaitu asumsi otak yang bikin kita nyimpulin suatu objek yang kita lihat itu sama dengan sesuatu yang kita kenal secara familiar. Jadi kayak sebenarnya bentuknya beda, tapi dulu gue pernah lihat yang mirip-mirip. Iya. Dikirain sama. Gas kapal langsung. Cocokologi lah. Mungkin ya itu cuma bongkahan es biasa, tapi kebetulan sudutnya tegas, jadi bikin foto ini viral dan nyimpulin kalau itu kapal siar. Ya emang suka begitu ya. Kadang-kadang kita misalnya ngelihat apa, kita ngiranya apa, tapi ternyata bukan itu. Iya. Ya kan? Biasanya paling sering ngeliat hantu sih. Kirain hantu ternyata dahan pohon misalnya. Biasanya ngelihatnya cuma kayak sekelibet doang lah ya. Iya. Lewat sat gitu. Wah, malam-malam ada cewek, berarti kuntilanak. Wah. Kok di SCBD banyak sekali kuntilanak, Son? Dar. Kenapa jam 2 kok masih rame? Lah. Jangan-jangan angker sekali di tempat. Lah, kenapa ada sebuah tempat namanya Gentong kok rame banget, Son? Kok bisa rame banget, Son? Kok bisa? Pagi-pagi ya, namanya Gentong padahal. Namanya Gentong, habis itu kok itu kan franchise ya kan. Kok di tempat asalnya sapi? Oh, makanannya Indonesia. Katanya franchise, Frenchois. Harusnya makan seafood dong. French. Jadi itu sering terjadi ya. Kita melihat, wah kayaknya orang ini suka sama saya. Ternyata tidak. Oh itu beda cerita. Oh itu beda cerita. Beda lagi. Itu GR kalau itu ya. Itu GR. Itu Nah, GR. bukan yang asumsi otak tadi, bukan. Kalau Anda apa yang Anda lihat? Wah kayaknya ini ternyata bukan. Apa ya? Kirain wanita, taunya laki. Mana ada? Pernah gak? Pernah gak? Pernah ada yang kayak ketukar-tukar gitu ya, sering lah. Cewek cowok atau itu cowok jadi ternyata cewek gitu. Sering itu kayak ngeliat dari jauh aja gitu. Paling sering ya itulah, kayak misalnya kadang mbak atau mas-mas waiter gitu. Sering. Iya, gue jawab pikirannya kesana lagi deh. Kan? Iya. Sering kan tiba-tiba salah gitu. Ngiranya cowok kalau itu. Rata-rata gitu sih. Nggak mungkin salah ngira. Oh cewek ternyata cowok kan jarang sekali ya. Biasa sebaliknya kan. Kita ngira itu cowok ternyata cewek. Oh iya itu maksud gua. Iya kan? Iya benar. Astagfirullah. Oke, yang selanjutnya ini ada ditemukan sebuah foto dari kelinci, Son, yang terbang di jalanan Polandia. Terbang. Jadi foto unik ini itu ditemuin di jalan pedesaan gitu, Son. Tepatnya di Polandia. Pas ada seorang gamer yang bernama Jonas lagi main game GeoGuessr di tahun 2014. Jadi ceritanya kan ya kita sama-sama tahu ya, game GeoGuessr itu kan adalah game yang mencari ini tuh dikasih potongan gambar itu habis itu suruh nyari kan ini tuh areanya di mana gitu kan. Pas si Jonas lagi ngeklik gitu nyusurin jalanan pedesaan tersebut, dia nemuin ada sebuah kelinci di sana. Terus habis itu dia ngeliat gitu bahwa di frame pertama itu kelincinya tuh lagi lompat santai gitu Son di tengah jalan. Tapi pas dia klik maju sekali lagi, kelinci tersebut tiba-tiba posisinya mendadak melayang, Son, di angkasa. Kenapa? Si Jonas kemudian ngebagiin screenshot tersebut ke komunitas GeoGuessr dan langsung viral tuh. Netizen ngiranya ini kesalahan dari jepretan kamera, tapi setelah dianalisis frame by frame sama para ahli, ternyata kenyataannya tragis, Son. Ada spekulasi kalau mobil Google Street View pas itu lagi ngebut di jalanan, Son. Karena sepi jalannya dan nggak sempet ngerem pas si kelinci lompat ke tengah jalan. Melayang sih itu. Akhirnya mobil langsung nabrak kelinci tersebut dan kelinci pun langsung terpental tinggi ke luar angkasa. Tet. Tau gak meme tet ya kan. Dan pas dia mental itu pas banget lagi kejepret sama kamera panoramiknya Google kata yang 360 derajat itu. Walaupun kita tidak tahu ya sebenarnya gitu, karena ini nggak ada buktinya bahwa memang mobil Google lah yang menabrak kelinci tersebut. Tapi bisa dibilang foto kelinci terbang ini harus diakui sebagai salah satu tangkapan momen paling langka dan paling aneh gitu, yang pernah terekam secara tidak sengaja oleh proyek geotagging. Tapi emang seru banget sih main GeoGuessr. Lu pernah main ini? Kali lu mana bisa main GeoGuessr, bro? Mana bisa, emang bisa loh. Ya kali kita bener-bener nyobain main. Emang iya bener. Lu gak bisa, gila gue juga gak bisa.
Enggak kayak misalnya kayak kan ya nggak mesti kayak bener-bener tahu di otak kan, kadang ngeliat clue-cluenya. Oh ada tulisan kira-kira bahasa apa nih gitu-gitu. Kalau yang di hutan mah nggak bakal bisa. Cuma at least yang di kota. Kalau Emang di kota bisa loh. kan kadang ngeliat bahasa-bahasanya gitu Pak. Atau pelang jalannya gitu-gitu kan mereka masih kelihatan kan. Ya udah kalau lu bisa selamat. Kalau gue nggak bisa. Kalau gue nggak bisa gue. Berarti kita buktikan omongan Anda. Ketika kita akan kembali live nanti di Reset Ensor, setuju apa enggak? Terus di komen. Indo mungkin jarang main ya. Tertentu lah karena gamenya bayar sih sebenarnya soalnya. Gamenya bayar. Bayar gitu. Tapi murah sih, nggak mahal sih. Cuman emang di sini nggak viral aja gamenya. Kayaknya viral di negara-negara maju deh gamenya itu. Di Ya. US rame banget. Di US mungkin karena orang di sana suka travel dan juga suka yang berbau-bau pengetahuan gitu kali ya. Mungkin kalau di sini belum begitu kali ya. Belum. Mungkin lebih ke entertainment, fun gitu mungkin, ya kan. Ada yang mikir gak? Dan emang susah sih mainnya, gue juga nggak bisa, gue susah. Gue. Emang itu lama-lama orang bisa katanya tadi. enggak kalau orang-orang itu Ingat kadang ya, yang dia bilang bisa tadi, ingat para penonton, oke? yang pro itu kadang udah hafalan Pak soalnya. Iya karena udah sering banget main Sering kali banget ya. main jadi Cepet ada banget itu. Kadang-kadang Iya. kalau gue lihat karena ada ini tertentu kayak misalnya oh kalau warna tanahnya kayak gini ya berarti negara ini kurang lebih ya kan. Kalau warna gedungnya rumah-rumahannya kayak gitu. Jadi belajar warna biasanya hafalan jadinya. dia bisa aja sih. Iya, ya bisa aja. Tapi jago maksudnya. Tapi emang jago. Cepet Emang banget orang butuh kadang-kadang skill. set tak Iya. langsung kayak gitu. Terus udah Gila. mulai yang apa challenge kayak misalnya muncul gambarnya cuma 3 detik tuh 2 3 jujut hilang. Wow, dewa sih itu. Dan GeoGuessr di luar negeri ada turnamennya. Iya benar. Ada turnamennya. Ada turnamennya benar. Kayak Mobile Legend gitu. Keren. Dan kayaknya di sini nggak laku kayaknya. Kalau ada turnamen nggak laku kayaknya. Apa ini kok game kayak sekolah belajar geografi? Mana skin yang bisa saya gacain? Tidak bisa beli apa-apa di game ini kecuali Nah. gamenya. Nah. Saya lebih memilih game gratis, tapi gacanya susah. Emang itu nguras duitnya luar biasa sih game ini itu sinting ini. Nggak mau saya bayar game di depan yang cuma segitu. Tadi gue mau main tuh yang RF itu yang baru. Emang udah keluar? Udah keluar. Yang mobile? Iya. Masa RF sih udah keluar? online? RF online udah keluar. Masa udah keluar? Udah keluar. Bagus emang. Ya. Wah, gue belum main lagi. Iya. Cuma Kapan keluar ya? bulan lalu kali. Aduh, tinggalan sebulan gue. Jadi pas main itu jadi gacha-gacaan Pak. Kan Netmarble yang bikin soalnya. Kalau nggak salah Netmarble ya. Iya, udah rilis ya? Udah rilis. Aduh, gue nggak tahu lagi shit ketinggalan sebulan dong. Bagus sih bentukannya emang bagus sih. Aduh, lah lu main apa enggak sih kok bentukannya gimana sih? Gue baru lihat tuh sekali gue ngeliat gacha, mager nggak jadi main. Oh nggak jadi main. Tadinya gue main, cuma pas lihat gacha. MMO nggak tahu modelnya. Ya, sama lah. MMO gitu. Nah selanjutnya Syed, tadi kan kita udah bahas tragedi yang memilukan. Sekarang gue akan membahas tentang Horor ya? yang ada di Google Earth. Wah. Jadi ceritanya ada sebuah channel YouTube yang bernama The Ghost in My Machine. Dan di tahun 2017, mereka ini ngebahas tentang penemuan hantu di pemakaman Texas. Wah. Ya, jarang sekali denger hantu tapi di Texas. Harapan ortu hantu. Udah nggak tahu tuh antara boomer atau Gen X gitu. Udah nggak tahu lagi. Itu hantu yang nyata itu doang. Harapan ortu. Jadi di sebuah kuburan tua yang bernama Martha Chapel Cemetery di Huntsville, Texas. Di saat mereka lagi nyusurin area sana menggunakan Google Street View, mereka itu nggak sengaja sih nemuin sebuah sosok anak cewek kecil gitu. Mukanya pucat serem banget gitu lah. Terus sambil senyum meringis lagi. Ya bener-bener kayak di film horor gitu sih senyumnya. Kalau kali ini kita harus kasihan dengan supir Google Earth-nya ini. Karena ketemu hantu. Ketemu hantu, ngeri. Akhirnya sosok ini langsung viral, ya kan. Dan hal itu membuat banyak netizen Zed, yang benar-benar mampir ke sana nyusurin. Penasaran gitu ya, pengen tahu beneran ada apa enggak sih hantunya sana. Tapi ini masih nyusurnya di area Google Earth juga sama, ya kan. Dan mereka itu nemuin. Kalau di area lain ya bukan nyusurin namanya. Enggak, Nyusuin kalau itu kali. Enggak, maksudnya kan bener-bener nyamperin ke sana kan enggak. Ini tetap dari Google Street View Google Earth tadi. Pada pengen lihat mana hantunya. Dan ada yang nemuin bayangan hitam buram gitu loh yang terbang di belakang area makam gitu ya. Tapi nggak berapa lama setelah konten itu viral ya, ada netizen yang ngeklaim kalau foto itu dia yang upload ya. Kok bisa ada di Google Street View? Dia ngejelasin kalau dia itu emang kontributor dari Google Street View. Jadi zaman dulu orang-orang itu ternyata bisa jadi kontributor. Mungkin kayak Wikipedia kali ya, asal bisa edit gitu kali ya. Siapapun bisa Bisa lah, ngisi gitu bisa ngisi. ibaratnya. Dan dulu itu katanya Google Street View itu orang-orang bisa ngisi buat update gitu. Ini Google Street View apa? Foursquare ini. Nah. Dan dia cerita pas dia lagi nge-record itu, dia itu lagi liburan lah sama keluarganya. Dan itu adalah foto anaknya yang sedang main petak umpet, Zed.
Ya akhirnya ada banyak yang percaya dengan cerita dia, tapi ada juga yang nggak percaya dong pastinya ya. Lebih percaya mistis-mistis dibanding cerita orang itu. Karena ceritanya lebih bagus sebelum orang itu ngaku. Nah, Nah, iya. Karena emang kuburan itu kan emang udah tua banget. Terus juga banyak orang-orang yang sharing di internet kalau sering ngalamin kejadian horor emang di area situ gitu. Ya tapi emang fakta sebenarnya masih misteri ya, karena nggak pernah ada klarifikasi juga dari pihak Google ya kan? Jadi tergantung lah kita percaya sama yang mana. karena itu klaimnya juga datang dari komen doang tadi. Jadi ya. komen doang. Dari komen doang, dan orang bisa saja berbohong di komen, malah most likely berbohong gitu ya. Iya. Nggak tahu fungsinya apa tapi. Tapi ya tetap sekali lagi ya, people believe what they wanna believe gitu. Kalau misalnya udah dijelasin begini, tapi lebih percaya sebelumnya gitu karena ceritanya lebih seru misalnya kan, ya udah nggak bisa diapa-apain. Lagi ya udah. Ya kan, makanya itu dia masih banyak banget orang yang maksudnya percaya banget sama klinik gitu. Jadi pasti kasih, ini ada penjelasan sainsnya begini. Oh enggak, waktu itu begini. Oh enggak, waktu itu begitu. Ya nggak apa-apa udah. Mau diapain lagi gitu, karena nggak akan bisa diubah juga kan gitu kan. Tapi lo masih percaya nggak sih? Enggak lah. Kadang beberapa satu itu atau dua gitu. Enggak kayaknya. Enggak sama sekali. Sama Belas sekali gitu enggak ya. kalau gue kayaknya. Mungkin gue masih ada 1-2 masih percaya kali ya kadang-kadang ya. Yang mana tuh? Cuma nggak bisa sebut-sebut. Babi ngepet? Hah? Babi ngepet. Ayo kita bikin ini jadi quiz Jeopardy. Kita rehat sejenak. Kita teret-teret. Babi ngepet percaya enggak? Pertama-tama babi ngepet. Babi ngepet. Enggak lah. Enggak percaya sih. Tuyul. Enggak. Santet. Enggak sih tapi kalau sampai. Pelet. Enggak sampai. Kalau peleter. Manajer yang percaya itu. Sangat meyakini dan menyembah. Buat beli apa Son? Agama Peleter. baru itu. Buat beli apa peleter? Tahu itu sebenarnya. Ya ada 1-2 cuma gue enggak inget sih. Cuma mungkin ada gue 1-2 lah. Kalau benda pusaka, maksudnya yang di dalamnya ada isinya, percaya gak? Gue lebih ke Mohon maaf, Mr. Anderson, ini jawabannya adalah percaya, tidak percaya. Mohon maaf. Kalau mau curhat nanti setelah kuis ini selesai aja gimana? Anda bisa curhat, klarifikasi di channel YouTube sendiri. Tetet. percaya tapi karena ini nggak ada salahnya gitu sih. Nggak ada Kalau salahnya. misalnya lebih ketakut sih kalau nggak percaya. Jadi terpaksa percaya gitu. Saya memang tiba-tiba di oh ada nih. Misalnya gini ya, lu suatu saat beli rumah baru gitu. Ada Gucci, ada sebuah Gucci. Nggak usah ini. Jangan digosok Gucci itu. Enggak, Nanti misalnya akan ada, keluar sebuah jin. misalnya Kamu punya 3 permintaan. misalnya di Manajer langsung. Saya minta 30 permintaan lagi. Dan pertama orang so pinter kan. Satu, uang yang banyak. 2, wanita yang cantik. 3 permintaan lagi. kita mengubah sistem ini. Orang so pinter kan gitu biasanya kan. Kamu punya 3 permintaan. Gitu, jadi misalnya nih lu di rumah, suatu saat beli rumah baru gitu kan. Terus di dapur tiba-tiba ada batu gitu. Kecil aja batunya. Nggak ganggu sih, cuma ada aja gitu. Terus orang agensinya ngomong gitu. Agensi. Orang agen propertinya gitu ngomong kan. Itu Bisa gak direvisi gitu enggak? Kata pemilik lamanya itu mending gak usah disingkirin deh. Lu bakal singkirin atau enggak? Singkirin lah. Kalau gua singkirin aja. Tapi kalau nggak mengganggu gua ya udah biarin. Nggak ganggu, ya cuma Ya, biarin. batu aja gini. Ya udah biarin aja. Kalau nggak ganggu kan, biarin aja. Ya maksudnya tetap ya nggak ada salahnya lah, percaya dikit, nggak ada ruginya juga kan, nggak ganggu kan. Iya, kalau itu oke lah. Iya kan, gitu lah, lebih lah. Selama nggak Tapi kan ganggu. kalau benda pusaka kan lu tidak akan mengganggu lu. Apa lu ada di rumah gitu bagaimana? Nggak ada sih. Ya udah berarti nggak bakal ganggu lu dong. Misalnya ada lah. Berarti percaya udah jawabannya itu aja. Iya kan percaya. Yang selanjutnya ini ada ditemukan sebuah kampung mati yang dihapus dari peta, Son. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah cerita tentang hilangnya suatu jalan di Google Maps. Dan fenomena hilangnya jalanan ini itu baru pertama kali disadari oleh komunitas urban explorers atau urbex. Bukan Uzbek ya? Bukan. Masih banyak di jalan. No. Jalan mana kalau boleh tahu? Sharon. Tepatnya di area Pennsylvania pada akhir tahun 2015. Son. Sebelum gambarnya dihapus total, mereka ini sempat ngamanin gambar Google Street View yang di tahun 2007. Son. Ya ternyata itu adalah jalan buntu dan hanya sebuah kampung mati. Di suatu hari saat tim Urbex ngedatengin lokasi aslinya, mereka nemuin rumah-rumah yang ditinggalin gitu aja dengan kondisi perabotan lengkap, bahkan masih ada pakaian di dalamnya. Jadi seolah-olah orang yang di sana itu kayak kabur karena sesuatu gitu dan ninggalin rumah di sana secara tergesa-gesa. Berdasarkan penyelidikan dokumen pertanahan dari pemerintah wilayah Clarion, ada fakta yang terungkap bahwa ternyata daerah tersebut itu ditinggalkan secara bertahap dari tahun 1970-an karena masalah keamanan dan ekonomi daerah yang lagi hancur. Tapi karena kondisinya yang terbengkalai di tengah hutan, akhirnya banyak legenda yang tersebar nih tentang The Beast of Lincoln Way. Jadi legenda itu nyeritain kalau di jalan itu ada monster berbulu
bulu gitu ya, mirip anjing raksasa, mungkin kayak werewolf gitu ya, yang tinggal di hutan sekitar sana, Son. Jadi cerita ini tuh ngejelasin kalau dia ini tuh sering mencakar pintu rumah warga gitu di malam hari dan memakan hewan peliharaan mereka. Yang akhirnya bikin satu kampung tuh pada kabur semua karena trauma ngelihat si werewolf itu. Tapi para jurnalis di internet tidak setuju, Son, dengan legenda tersebut. Banyak yang menyimpulkan bahwa kisah monsternya The Beast of the Lincoln Way itu hanyalah cerita creepypasta aja atau fiktif gitu, dongeng horor lah kalau creepypasta kan, untuk mencocok logikan kondisi seram dari perumahan tersebut. Dan ternyata alasan aslinya kenapa Google menghapus jalan Lincoln Way itu karena area tersebut itu sudah resmi dinyatakan sebagai zona privat terlarang, Son, yang berbahaya gitu. Gara-gara struktur bangunannya yang tua dan rawan roboh. Anggapannya udah kosong terus diambil alih pemerintah kali ya. Iya. Tapi yang ngeri juga sih kalau misalnya rumah. Makanya jalanannya udah nggak ada di Google gitu, Iya. karena emang udah nggak boleh dilewatin lagi gitu. Anggap bukan monster lah ya, serigala biasa lah gitu kan. Tetep aja serem. Serem tapi sering di Amerika kan, serigala dan beruang. Oh, kalau serigala gue gak tahu deh. Kalau Ya, kalau beruang berarti area-area bahaya ya? tertentu, bahaya. Serigala. Ngeri sih emang. Rumah lo ditutup aja udah gak bisa ngapa-ngapain serigala ya. Kalau beruang Iya. masih jadi dobrak juga kalau dia kalau beruangnya gede. Dan rata-rata rumah luar gak ada pagar lagi ya. Iya nggak ada pagar lah. Gak ada pagar, Pak. Kalau ngomong di Amerika ya nggak ada Hampir pagar. nggak Ya. ada pagar kali. Nggak ada pagar. Karena aman juga kali ya. Gue bingung juga gue kadang kalau ngeliat kayak orang-orang di Amerika kayak misalnya keluar dari mobil itu nggak dikunci mobilnya, Iya. nggak dikunci ya, cuman cedak udah gitu Kalau doang. otomatis ini ternyata Tesla ternyata. Kan lampunya nyala pasti kalau ngunci, walaupun otomatis juga. Oh. Iyalah. Si kalau nggak spionnya nutup gitu ya. Iya, kagak tapi ya udah biasa aja begitu ya. Bisa aja ya. Kenapa ya begitu ya? Karena aman apa gimana sih? Padahal gampang banget nyolongnya ya. Gampang banget Iya. nyolongnya itu. Motor aja udah dikunci stangnya masih ya. Kadang aja kuncinya nyantol di mobilnya. Iya, kalau nggak tahu di atasnya doang ya. Nggak tahu sih kalau taruh di atas aja. Iya, di atas ya. Pick up gitu biasa. Tapi kalau aman sih nggak juga ya kayaknya di Amerika ya. Apa kira-kira Banyak emang pencurian juga. perumahan misalnya maju gitu kali ya, emang kayak Iya. gitu ya. Kayak misalnya sekarang lah misalnya di Jakarta gitu, komplek-komplek klaster gitu. Saya kan. Pondok Indah gitu. Wah, jauhan. Kalau Lu itu kan ngunci mobil nggak kalau ninggalin di pondok? Tetap ngunci kan? tetap ngunci. Ya tetap ngunci. Enggak, maksudnya model rumahnya gitu loh. Kayak misalnya klaster-klaster sekarang kan mana ada yang ada pagar ya. Klaster kita ngomongnya, perumahan klaster ya. Di dalam komplek tersebut ya nggak pakai pagar lagi kan udah ada Nggak ada pagar. pagar ya di depan. Dia kan pos satpam jatuhnya kan. Ya iya, ya itu pagar ya. Tapi kalau di luar udah lebih ekstrim lagi kan, Di luar nggak ada kayak gitu. malah nggak ada pos satpam komplek gitu ya, nggak ada. Iya, Pelang-pelang gitu ya nggak ada ya. iya nggak ada. Kan sering menyatu kan kayak misalnya tiba-tiba beruang masuk ke pekarangan rumah ya kan. Kalau yang rumahnya tuh di dekat-dekat hutan gitu dan di sana banyak ya rumahnya di dekat hutan. Banyak. Ini salah satunya mungkin yang berbahaya juga gitu ya. Makanya ditutup aja dah sama Google biar orang nggak lewat situ kali. Cuman orang pada ngiranya, wah ini kenapa ini ditutup? Akhirnya ditelusuri, wah rumahnya baik yang terbengkalai dan di dalam hutan. Pasti ini karena ada monster di sini gitu. Akhirnya keluar creepypastanya The Beast of the Lincoln Way. Tapi ntar Ete misalnya punya rumah, mau pagar atau nggak pagar? Pagar lah. Pagar ya. Pagar yang tinggi banget. Iya. Kayak masuk Cipinang kalau rumah gue ntar pagarnya. Iya. Wajib. Atasnya kawat-kawat gini ntar. Nah, Kayak gini. itu dia. Setrum Sampai ke kalian. sapamnya juga dikawat-kawat juga. Tapi bener kawat sweater gitu. Sapamnya gini. Jaga gini ada kawatnya di sini. Tetap wajib sih. Iyalah. Tetap wajib sih. Ini atasnya. Ada satu tower ya sapamnya dari atas gini. Kayak di lapas aja. Jalan gini bawa senjata. Ya kan? Gitu. Keliling-keliling. Beliin ini sapam apa namanya? Binoculars. Teropong. Nggak bukan begitu mah apaan kapten kapal itu mah kali begitu kali. Kalau nggak ilmuwan mikroba kali ngeliat mikroba ilmuannya kayaknya. Kalau ente kayaknya lebih seneng kayaknya atas pagar itu yang apa yang kayak gini-gini ya. Betul nggak? Kan atas pagar kan ada yang kawat gini, ada yang gini yang besi gini-gini tuh nancep kan. itu ya. Iya. Kan emang kayak gitu sekarang. Iya. Tapi nggak itu cuma gini doang. Cuma Ada kayak yang gini-gini. kayak panah doang nggak W3 gitu. Iya kan ada yang 3 gini kan? Ada. Iya kayak gitu. Iya. Gini. Sasak, swang, ada laser keluar, swang, gitu kan. Paket, gitu. Gara-gara lu terlalu secure kan. Paket, gitu. Enggak. Tiap hari gara-gara lu. Yang selanjutnya nih Syat, ada sebuah pulau yang gede nih ya, gede Manhattan lah. Dia itu ada di peta Syat, selama kurang lebih 200 tahun. Padahal sebenarnya nggak pernah ada dia Syat. Gak pernah ada. Nggak pernah ada Pak. Maksudnya pulau ini benar-benar tidak pernah ditemukan. Tidak pernah ada. Padahal tapi ada di peta dia. Pulau ini bernama Sandy Island. Dia itu kan ukuran panjangnya itu sekitar 24 km ya pulaunya. Dan kalau dilihat di Google Earth, dia itu kayak warna gelap doang, hitam gitu pulaunya yang ada di tengah laut. Jadi selain di Google Earth ya,
di peta navigasi, terus di atlas, itu ada pulau ini. Sampai suatu waktu ada penelitian dari University of Sydney itu nyamperin koordinat pulau itu. Sebenarnya mereka kesana itu cuma buat melajarin aktivitas tektonik laut lah di daerah situ. Terus ya iseng aja sekalian mau ngecek lah Sandy Island ini kayak apa sih gitu kan. Nah pas mereka sampai, bukannya mereka nemuin daratan, malah cuma lautan terbuka aja. Oh. Gak ada apa-apa. Padahal udah sesuai titik. Order fiktif. Nah, mana bayarnya COD lagi ya? Dolar. Terus pas mereka cek itu sih pakai sebuah alat untuk ngecek kedalaman lautnya sedalam apa, itu tuh dapatnya 1.400 meter. Terus menurut mereka kalau kedalaman lautnya sampai segitu, nggak mungkin ada pulau di situ karena terlalu dalam lautnya. Nggak mungkin ada pulau di bawah maksudnya begitu kan? Nggak mungkin sebelumnya ada pulau maksudnya. Kalau kedalamannya itu sampai 1.400. Oh iya. Dan itu tadi kalau misalnya tenggelam pun nggak mungkin lah sampai 1,4 kilo. Terlalu jauh ya tenggelamnya ya. Jadi ilmuwan-ilmuwan di sana itu sampai ngakak sih pas ngeliat, nggak ada apa-apa gitu kan. Bener-bener di prank nih sama map sama Google Earth juga. Iya, kok bisa begitu ya? Begitu berita kesebar, akhirnya Google dan National Geographic langsung update sih buat ngapus itu pulau. Oh, kesalahan sistem berarti ya? Salah data. Salah sistem. Selama 200 tahun. Ya bener-bener dihapus semua dari semua peta digital mereka, dihapus semua. Tapi tetaplah timbul pertanyaan dong, ya kan? Kok bisa selama 200 tahun ini nggak ada yang nyadar atau dari mana asalnya ini ya kan? Ada satu teori yang paling masuk akal sih. Jadi ternyata laporan bahwa ada sebuah pulau di situ itu dilakukan oleh sebuah kapal penangkap paus yang bernama Velocity di tahun 1876. Ini Bu. Nah, kemungkinan besar yang dilihat itu bukan pulau, Zat, tapi hanya sebuah batu apung gitu ada di sana. Batu apung yang sebesar itu. Sebesar. Mungkin bakso apung kali maksudnya. Stand-nya ternyata itu. Stand bakso apung di tengah-tengah laut. Jadi batu apung ini emang jenis batuan vulkanik yang emang ringan banget kan. Dan emang bisa ngapung di atas permukaan laut dalam jumlah yang masif juga. Jadi ya kapal itu kemungkinan ngeliat itu sebagai daratan aja gitu, hamparan daratan luas ya kan. Nah terus karena laporan itu terlanjur masuk ke peta resminya Inggris, ya akhirnya ya keburu disalin gitu ke peta-peta berikutnya. Jadi selama 2 abad ternyata dunia itu keprank ngehindarin lautan kosong yang dikira ada daratan di situ sih. Karena kebawa ya tadi dari kesalahan di peta resmi Inggris ke copy ke peta-peta lainnya, terus habis itu pas udah di digitalize masih kebawa juga kesalahannya juga. Gitu ya. Gila ya, ngapain mungkin sampai saat ini masih ada kali yang kondisinya fenomena kayak gini juga kali ya. Bisa jadi ada kesalahan-kesalahan ya kan? Karena kan ya sekali lagi bumi belum 100% terdiscover. Belum 100% dijelajahi kan. Apalagi lautan. Lautan kan dikatakan masih banyak sekali yang belum terjamah lah gitu ya kan. Kayak jadi wajar. Ini total bumi ini yang udah pernah dijelajahi baru 40% nih seingat gua. Coba nanti keluar di sini. Yes. Ya, jadi masih banyak yang belum dijelajahi kan. Mungkin aja ada kesalahan-kesalahan lain yang di masa depan kita akan tahu nanti. Yes. Ya kan. Udah sekian. Kalau gitu di special edition kali ini mudah-mudahan kalian suka ya dengan tema kali ini. Jangan lupa tulis suggestion kalian pengen kita bahas apa lagi di episode yang selanjutnya. Tulis di komen. Komen, like dan subscribe video kita. Jangan lupa juga join member dan Discord link di deskripsi semua. Sampai jumpa di special edition selanjutnya dari Di Atas 12.